Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh beribadah, kami boleh berkumpul bersama. Kami boleh meluangkan waktu untuk datang sungguh-sungguh untuk beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan bicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Hati kami merindukan ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami yang lemah, menjadi kesembuhan buat kami yang sakit, menjadi damai sejahtera buat setiap kami yang sedang mengalami duka cita, menjadi kelegaan buat setiap kami yang sedang mengalami kesesakan. Kami berdoa, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian. Shalom jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan betapa Tuhan itu maha baik dan maha mendengar. Dia adalah Bapa yang benar-benar peduli. Saya adalah seorang siswa SMK yang mengambil jurusan arsitek. Pada semester pertama, guru saya memberitahu bahwa pada saat saya naik kelas 2 nanti, memiliki laptop sudah menjadi suatu kewajiban bagi kami. Saya dibuat terkejut saat itu juga. Pada awalnya saya kira menjadi arsitek hanya bermodalkan pensil, kertas, dan kemampuan menggambar. Tapi faktanya karena kemajuan teknologi mendesain sebuah bangunan pun sudah menggunakan aplikasi. Di situ saya bingung karena menurut saya untuk membeli sebuah laptop pasti butuh uang tidak sedikit. Tapi itu tidak membuat saya putus asa. Karena satu hal yang saya tahu, saya punya Tuhan yang maha baik dan maha mendengar. Tuhan yang empunya segalanya dan mampu berikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saya. Saya sempat berbagi cerita tentang pergumulan saya dengan seorang kakak rohani dan di situ dia memberikan sebuah tips dalam berdoa. Katanya seperti ini, jika kamu memiliki sebuah permintaan pada Bapa, berdoalah dengan yakin dan mengucap syukurlah seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu ingini. Jadi mulai hari itu setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa dan mengucap syukur seolah-olah saya sudah memiliki laptop. Bahkan saat saya berdoa saya sampai tersenyum seakan-akan ada perasaan bahagia yang bergejolak dari hati saya. Awalnya saya masih belum mengetahui kenapa saya bisa sampai sebahagia itu. Hingga akhirnya berselang beberapa bulan setelah itu, saya mendapat berkat yang tidak perlu saya sebutkan berapa nominalnya, tapi itu cukup untuk beli sebuah laptop. Di saat itu juga saya mengetahui perasaan bahagia yang saya rasakan itu adalah perasaan di mana Tuhan sedang mendengarkan keluhan hati sekaligus ucapan syukur saya dan sedang bekerja untuk itu. Intinya dari pengalaman yang sudah saya bagikan ini, saya ingin memberitahu kepada setiap kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang maha mengerti. Dia Tuhan yang menjawab sesuatu yang menjadi kebutuhan, bukan sekedar keinginan kita. Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Dia, karena Dia itu seperti sebuah lirik lagu, hanya sejauh doa. Amin. Ya, ini sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana seorang anak muda, dia datang pada Tuhan. Saudara, apakah salah ketika kita datang sama Tuhan minta, saudara? Tidak salah, saudara, karena Dia adalah Bapa kita. Tapi bukan berarti ketika kita minta baru Dia kerjakan. Karena Dia Tuhan yang telah menyelesaikan terlebih dahulu, saudara. Terus apa fungsinya dong kita minta sama Bapa? Waktu kita minta, saudara, kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau adalah Bapakku. Oleh karena itu aku datang, aku minta sama Tuhan. Dan Tuhan suka, saudara, ketika kita memiliki sikap hati bahwa kita ini tergantung dengan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang independen. Tuhan tidak suka orang yang merasa dia bisa tanpa Tuhan, saudara. Tuhan suka, bahkan tuh hal-hal terkecil kita itu tergantung sama Tuhan. Nah kalau Tuhan berikan, ya karena hari-hari ini ada pemahaman tentang positive thinking, ya New Age Movement, kalau sudah pernah dengar itu bicara tentang kekuatan pikiran. Saudara tahu ada pengajaran bahwa manusia punya kekuatan pikiran. Kamu harus pikirkan yang baik, kamu harus pikirkan kamu yang punya mobil, kamu punya rumah, nanti itu akan datang padamu. Itu seperti the law of attraction. Kekuatan pikiran yang menarik, saudara. Sebenarnya, saudara, ya itu separuh benar. Karena memang firman Tuhan katakan pikiran manusia itu punya kekuatan. Tapi mereka lupa apa yang membuat itu terjadi. Mereka membypass karya Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu bahwa kalau kita bisa dapatkan sesuatu, itu karena ada seorang pribadi yang 2000 tahun yang lalu membayar buat saudara dan saya. Namanya siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Sehingga yang dapat kredit, yang dapat kemuliaan siapa? Bukan kita, tapi Tuhan. Karena Dia yang bayar, bagian kita adalah kita datang dan kita minta sama Dia. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau share
tentang satu topik, yaitu Tuhan yang berjalan di depan kita. Ya, hari ini saya akan share bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua itu membawa orang Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian dan menikmati tanah perjanjian. Ya, nah saudara, melalui kisah ini, mungkin saudara semua sudah tahu kisahnya, sudah tahu bagaimana bangsa Israel itu melewati sungai Yordan, saudara. Ya, dan mujizat terjadi, bagaimana sungai itu terbelah. Nah, saya ingin kasih tahu kita begini, ya, bahwa semua yang tertulis di dalam perjanjian lama itu sebenarnya itu gambaran dari apa yang ada di perjanjian baru. Cara kita baca Alkitab, saudara, ya, kita bisa baca Alkitab itu hanya sebagai sebuah sejarah. Kalau sebagai sebuah sejarah itu hanya jadi sebuah pengetahuan, itu hanya seperti buku biasa. Tapi Alkitab ini bukan buku sejarah biasa, saudara. Alkitab ini adalah history, kisah tentang Dia. Sehingga ketika kita baca Alkitab, saudara, kita harus temukan Kristus di dalamnya. Nah, karena Kristus itulah yang bisa membangkitkan iman kita, saudara. Ya, kalau saudara ketemu Kristus, itu iman saudara bangkit. Dan iman yang bangkit itu yang buat kita bisa menjalani kehidupan ini, saudara. Amin. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan bagaimana iman timbul ketika kita temukan Kristus, saudara. Ya. Nah, Alkitab perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Ya. Alkitab perjanjian baru itu perjanjian lama yang disingkapkan. Jadi sebenarnya dua ini sama isinya, tentang seorang pribadi yang mencintai saudara dan saya. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, saudara, sebelum Yosua membawa orang Israel melewati sungai Yordan, mereka di bawah kepemimpinan Musa, betul? Nah, Musa itu membawa orang Israel itu melewati apa, saudara? Laut Merah, betul? Dan Tuhan lakukan mujizat apa? Laut itu apa? Terbelah. Dan mereka melewati Laut Merah. Nah, Yosua juga melakukan, Tuhan pimpin seperti mirip, saudara. Cuma bedanya kalau Musa itu bawa keluar dari Mesir, kemudian mereka masuk ke padang gurun. Yosua masuk dari padang gurun, masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Bedanya di mana? Nah, kalau kita melihat gambaran tentang Kristus, Rasul Paulus berkata, apa yang terjadi itu sebagai sebuah tipologi, gambaran tentang Kristus. Gambaran tentang Kristusnya di mana, saudara? Kalau saudara baca tulisan Rasul Paulus dalam kitab Korintus, dikatakan bahwa Musa membawa orang Israel itu lewat Laut Merah itu sebagai gambaran tentang baptisan. Waktu kita terima Tuhan, waktu kita terima Yesus, mati dan bangkit bersama Kristus, kelahiran baru. Ya, itu orang Israel dibaptis di Laut Merah itu. Mereka keluar dari Mesir. Mesir itu lambang daripada hidup lama. Ya, Mesir itu lambang daripada hidup lama. Waktu mereka melewati Laut Merah itu gambaran orang percaya kita hari ini. Waktu kita pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita yang lama itu terkubur. Ya, hidup kita yang lama itu terkubur. Dan hari ini kita punya hidup yang baru. Kita sudah tidak lagi bukan manusia lama, kita manusia baru. Nah, tapi bedanya apa dengan Yosua yang membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian melewati sungai Yordan? Ini gambaran buat kita hari ini. Saat ini sebagai orang percaya bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya yang ada bahkan di akhir zaman hari ini, saudara. Kita akan sama-sama belajar, saudara. Ya, mari kita buka Yosua pasal yang ketiga. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat yang kedua, kita sebagai orang percaya hari ini, kita sedang hidup di hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Firman Tuhan katakan, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di hadapan Tuhan sama dengan 1 hari. Kita hari ini sudah ada di hari ketiga. Apa signifikannya hari ketiga? Saudara tahu, beberapa minggu yang lalu kita belajar kedatangan Yesus pertama kali untuk orang Israel. Ya, karena orang Israel tolak Yesus, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk buat Indonesia. Tapi itu cuma untuk waktu kurang lebih 2000 tahun. Kita tidak pernah tahu pastinya kapan.
Karena kalender kita berbeda dengan kalender Tuhan, saudara. Tapi kurang lebih kita bisa tahu tanda-tandanya. Kurang lebih kita bisa tahu masanya, saudara. Kurang lebih kita bisa tahu. Nah, setelah hari kedua atau 2000 tahun, kita masuk hari ketiga. Dan di firman Tuhan sudah dikatakan beberapa kali, akan ada perkawinan anak domba. Kita udah masuk di hari ketiga. Tapi kita belum tahu persis kapan. Jadi gini saudara, kita saat ini tidak sedang menantikan Tuhan datang di bumi saat ini. Kita sedang menantikan Tuhan itu datang di awan-awan untuk menjemput kita orang percaya, diubahkan dalam sekejap mata. Amin. Tuhan Yesus tidak akan datang langsung ke bumi, injakkan kaki di Yerusalem. Tapi dia akan datang di awan-awan. Kita sedang menantikan saat itu dan itu bisa terjadi kapan saja. Itu event yang akan ada ke depan kita. Dan saudara, saya percaya, saya berdoa setiap kita di tempat ini orang percaya. Waktu Yesus datang di awan-awan, kita semua ada bersama dia. Kita diubahkan dalam sekejap mata. Amin, saudara. Apakah ini menjadi kerinduan kita? Apakah ini menjadi pengharapan kita? Apakah saudara rindu kita punya tubuh yang baru? Yang tidak bisa sakit lagi? Yang tidak bisa mengalami penuaan? Nah, kita rindu masa itu, saudara. Nanti kita setelah itu di perkawinan anak domba, dia bagi upah, dia kasih upah. Makanya saudara, sebagai orang percaya, jangan pernah saudara putus pengharapan. Mungkin hari ini saudara bilang, Tuhan aku udah lakukan ini kok, Tuhan seperti tidak peduli sama aku. Tuhan aku udah melayani Tuhan sepertinya Tuhan tuh tidak perhitungkan itu. Saudara, semua yang kita lakukan di dalam Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan, saudara. Amin. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sudah kamu lihat tabut perjanjian, katakan tabut perjanjian. Nah, saudara tahu bagaimana caranya Tuhan itu suruh Yosua menyeberang Sungai Yordan. Pada waktu Musa belum ada tabut perjanjian. Tapi waktu Yosua ada, waktu zamannya Yosua, itu sudah ada tabut perjanjian. Jadi ini taktik perang yang agak aneh, ya. Taktik yang disuruh maju terlebih dahulu itu bukan pasukan yang hebat untuk bisa bagaimana caranya itu air itu bisa surut, saudara. Ya, saudara tahu pada waktu itu airnya sedang meluap dan itu sedang terjadi banjir di Sungai Yordan, itu seperti banjir yang besar, saudara. Yang disuruh maju terlebih dulu adalah imam yang mengangkat tabut perjanjian. Ini kan agak aneh. Tahukah saudara, ini ada sebuah arti rohani. Siapa sih tabut perjanjian? Yesus. Dari mana kita tahu tabut perjanjian itu Yesus, saudara? Saudara tahu tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan pada waktu di perjanjian lama. Hari ini Yesus berkata, Immanuel, aku ada beserta kamu. Aku tinggal dalam hidupmu. Tidak tahukah kamu bahwa engkaulah tempat kediaman Allah. Engkaulah bait Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, tabut perjanjian dibuat dari apa? Dari kayu dilapis emas. Kayu penaga dilapis emas. Ini gambaran daripada apa? Kayu itu lambang daripada manusia. Emas itu lambang daripada keilahian, divinity. Jadi kayu dilapis emas, ini gambaran manusia rupanya, tapi di dalamnya ilahi, saudara. Siapakah dia? Allah yang menjadi manusia. Siapa? Yesus. Ya, itu tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Ada 3 benda, mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Saudara tahu 3 benda ini artinya apa? 3 benda ini yang pertama mana, itu melambangkan penyediaan Tuhan. Orang Israel tiap hari makan apa di padang gurun? Mana. Sampai mereka bosan, mereka bilang, mana lagi, mana lagi. Saya tahu mana itu lambang penyediaan Tuhan, tapi mereka berontak. Mereka bilang, masa tiap hari mana? Masa tiap hari mana? Tongkat Harun lambang dari apa? Kepemimpinan imam Harun. Saya tahu ini lambang dari pemberontakan Israel kepada kepemimpinan Harun sebagai imam. Emangnya cuma Harun aja yang dipilih Tuhan? Kita juga bisa kok. Akhirnya mereka mati. Itu lambang pemberontakan. Kemudian yang ketiga apa? 2 loh batu, itu lambang apa? Apa yang tertulis di 2 loh batu? 10 perintah Allah. Ini lambang dari pemberontakan orang Israel terhadap perintah Allah. 3 benda itu ditaruh di dalam tabut perjanjian dan di atas itu ada apa? Tutup pendamaian, katakan tutup pendamaian. Apa itu tutup pendamaian? Tutup pendamaian itu di mana tempat Tuhan bertahta di situ, saudara. Ya, dan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali, imam besar harus percikkan darah di atas tutup pendamaian 7 kali. Pada waktu hari raya Yom Kippur.
Dipercikkan 7 kali. Untuk apa dipercikkan di situ? Saudara tahu? Darah itu lambang daripada apa? Pengampunan dosa. Untuk apa ditaruh di tutup pendamaian? Di situ ada 2 kerubim. Kalau saudara tahu bentuknya tabut perjanjian. Ada 2 malaikat yang matanya melihat ke bawah. Itu lambang daripada Tuhan yang selalu melihat pelanggaran manusia. Tapi gara-gara ada darah di tutup pendamaian, mata Tuhan tidak bisa lihat pelanggaran manusia. Saudara tahu ini lambang daripada apa? Gara-gara karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Gara-gara apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan tidak melihat saudara dalam pelanggaran saudara. Hari ini Tuhan menerima saudara sebagai orang benar. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara tidak pernah gagal. Bukan saudara karena tidak pernah buat kesalahan. Tapi karena apa yang Yesus bayar buat hidup saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Itu tabut perjanjian saudara. Sehingga hari ini karena apa yang Kristus kerjakan, tabut perjanjian itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara menjadi tempat kediaman Allah hari ini. Saudara tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Amin saudara. Nah, imam itu harus angkat tabut itu. Harus dia berjalan duluan. Maksudnya apa? Tuhan bilang gini, engkau mungkin tidak tahu semua yang ada di depan. Tapi Tuhan bilang apa? Coba kita baca terus. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, belum pernah kamu lalui. Di depan kita ada begitu banyak kebingungan. Di depan kita ada begitu banyak ketidakpastian. Tapi satu hal, kita tidak harus tahu semuanya. Kita tidak harus mengerti semuanya. Kita tidak harus jago semuanya. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa ada seorang pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita, yang mencintai kita. Amin saudara. Namanya siapa? Yesus. Dia yang kita angkat saudara. Dia yang kita tinggikan. Dan dia berjalan di depan kita. Amin saudara. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian pula aku menyertai engkau sekarang. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, katakan orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, itu dari depan kamu. Ada 7 bangsa saudara, 7 itu angka kesempurnaan saudara. Jadi maksudnya Tuhan tuh bilang gini, kamu nanti akan masuk ke dalam tanah perjanjian, di situ ada 7 bangsa yang aku akan halau, artinya kamu tidak boleh sama-sama dengan mereka, aku akan halau mereka. Baru kamu bisa menikmati tanah perjanjian itu saudara. Apa arti 7 bangsa ini? Nah saya mau bawa kita melihat, di balik sebuah nama itu ada satu arti yang signifikan saudara. Ya, 7 bangsa itu punya arti saudara. Yang pertama, Kanaan. Apa arti nama Kanaan? Kanaan itu Kenanin ya. Itu artinya merchant. Merchant itu apa saudara? Tempat jual beli ya, semacam usaha gitu ya. Trafficker atau trader. Trader itu apa? Tempat perdagangan. Jadi bangsa Kanaan ini adalah bangsa pedagang. Kenapa ini yang pertama kali Tuhan akan halau daripada orang Israel? Saudara tahu, ini ada makna rohaninya. Makna rohaninya gini saudara, Tuhan itu tidak mau kita itu sama Tuhan seperti berdagang. Hubungan kita sama Tuhan itu bukan hubungan transaksional. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan seperti jual beli saudara. Maksudnya gini saudara, Tuhan tidak mau kita ini bilang gini, Tuhan aku akan lakukan yang baik ya Tuhan. Kalau aku bisa lakukan yang baik, engkau harus baik sama aku. Itu seperti kita berdagang sama Tuhan. Kita bilang Tuhan, kalau aku lakukan ini engkau harus lebih sayang sama aku. Ya. Kalau aku baca Alkitab hari ini bisa 5 pasal,
Tuhan harus lebih sayang sama aku. Kalau aku bisa setiap hari datang ke gereja, aku bisa melayani, berarti Tuhan harus lebih sayang sama aku. Tuhan harus memberkati aku. Saudara, itu namanya transaksional. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan transaksional. Bukan seperti kita jual, Tuhan beli. Bukan seperti itu, saudara. Dan ini adalah akar daripada self-righteousness. Self-righteousness itu adalah kebenaran diri sendiri. Tuhan tidak mau, saudara, kita mendasarkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena kebaikan kita. Dan makanya dosa yang paling pertama yang ada di Taman Eden itu apa, saudara? Ya ini, dosa self-righteousness. Berdagang dengan Tuhan. Dari mana? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu membuat manusia tahu yang baik, yang jahat. Dia berusaha lakukan yang baik supaya dapat berkat Tuhan. Dia hindari yang jahat supaya Tuhan itu tidak mengutuk dia. Saudara, itu self-righteousness. Itu kebenaran diri sendiri. Semua agama lahir dari situ, saudara. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Memang pernah ada waktunya orang Israel dalam masa itu. 1500 tahun mereka di bawah perjanjian hukum Taurat. Karena mereka sendiri yang minta sama Tuhan. Tuhan, jangan berkati kami berdasarkan kesetiaan-Mu, tapi berkati kami berdasarkan kesetiaan kami kepadamu. Kami siap melakukan semua perintah-Mu. Kalau kami bisa, Engkau berkati. Kalau kami gagal, kami siap dikutuk. Makanya muncul ayat-ayat mengerikan. Di perjanjian lama, Tuhan bisa mengutuk sampai keturunan keempat. Kutuk keturunan itu ada di mana? Di situ, saudara. Tapi itu cuma sementara. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Hati Tuhan, Dia mau kita tahu hatinya. Bahwa Dia mencintai kita, bukan karena kita baik. Kasih-Nya dalam hidup saudara tidak pernah akan berkurang karena kegagalan saudara. Dan tidak pernah akan bertambah karena kebaikan saudara. Amin, saudara. Next, bangsa yang kedua apa? Hate. Hate itu artinya teror, katakan teror. Teror ini adalah sesuatu yang mendatangkan ketakutan. Cara kerja iblis itu, saudara, dia ingin membuat kita ini ketakutan, saudara. Ketakutan itu datang kadang-kadang tanpa diundang. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu dari iblis, saudara. Firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Bukan berarti tidak ada masalah. Kadang-kadang tidak ada masalah pun orang bisa ketakutan, saudara. Ketakutan yang paling besar adalah ketika kita merasa Tuhan hari ini meninggalkan kita. Karena apa? Akar dari segala ketakutan adalah ketika engkau tidak yakin bahwa Tuhan itu ada bersama hidup saudara. Ketika engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu mencintai hidup saudara. Dia tinggalkan hidupmu. Yesaya 54. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, kata Tuhan. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Jadi Tuhan itu di dalam perjanjian lama, Dia pernah meninggalkan manusia. Dia pernah murka, kurang lebih sekitar 1500 tahun, karena Dia terikat dengan perjanjian itu, saudara. Tetapi itu dikatakan cuma sesaat. Karena apa? Dibandingkan dengan kekekalan yang tidak bisa dihitung waktunya. Ya, dibandingkan dengan kekekalan dikatakan, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap kau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah padanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah. Kalau Tuhan sampai bersumpah itu dahsyat, saudara. Bahwa aku tidak akan apa? Aku tidak akan apa? Murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik. Halo, semua kita orang percaya di tempat ini. Hari ini kita punya Tuhan yang tidak lagi murka sama hidup saudara. Kenapa Dia tidak lagi murka? Karena 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan kita sudah tergantung. Dia ambil semua murka itu. Sehingga hari ini Tuhan melihat engkau sebagai milik kesayangannya. Engkau kesayangan Bapa di sorga. Amin, saudara. Dia tidak akan murka lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
firman Tuhan yang mengasihani engkau. Masalah itu seperti gunung, tapi itu pun bisa pindah. Tuhan mau bilang apa? Masalah yang sedang saudara alami hari ini ada expire date-nya. Tidak selama-lamanya, tetapi yang tidak ada expire-nya apa? Kasih setia Tuhan. Tidak ada expire-nya dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita selalu menyadari kasih setia Tuhan dalam hidup ini, kasih setia Tuhan itu mengusir segala ketakutan. Next, kita masuk ke bangsa berikutnya, saudara. Yang ketiga apa? Orang apa? Hewi. Hewi ini an encampment or village. Ya, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan orang Hewi itu seperti orang yang suka tinggal di areanya orang. Saudara, ini gambaran daripada iblis. Dia tahu saudara ini milik kepunyaan Tuhan. Dia tahu setiap area hidup saudara itu telah dibeli dan harganya telah lunas. Tapi dia mau menduduki area-area tersebut. Mungkin ada area dalam hidup saudara yang hari ini sedang dikuasai oleh dia. Mungkin rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, mungkin kesehatan saudara. Ada area-area di mana engkau sedang kehilangan kendali atas area itu. Saudara datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu hidupku telah lunas dibayar. Setiap area dalam kehidupanku itu kepunyaanmu Tuhan. Dan engkau telah berikan padaku. Aku tidak izinkan iblis untuk ambil bagian di dalamnya. Amin saudara. Next, bangsa yang berikutnya. Feris, unwalled. Ya, salah satu artinya village, country, unwalled. Unwalled itu apa saudara? Wall itu tembok. Unwalled itu artinya tanpa tembok. Jadi saudara, tanpa tembok itu artinya apa? Bagi orang zaman dahulu tahu, tembok itu adalah lambang daripada pertahanan. Orang zaman dahulu itu saudara, kalau mau bangun kota yang kuat, itu harus temboknya tinggi. Ya, temboknya itu harus kuat. Jadi kalau kota itu tidak ada tembok atau temboknya penuh dengan lubang-lubang, nah itu musuh bisa gampang menyerang. Musuh bisa gampang masuk. Saudara tahu, ya ini juga strategi iblis. Iblis suka kita merasa dalam hidup ini, selalu ada rasa tidak aman dalam hidup ini. Iblis itu tidak punya hak untuk menyerang roh saudara. Kalau saudara lahir baru. Karena apa? Kita orang lahir baru itu, roh kita itu dimeteraikan sama Roh Kudus. Jadi tidak ada orang lahir baru itu kerasukan setan, tidak ada. Yang orang kerasukan setan itu orang belum lahir baru. Ya, karena rohnya belum jadi satu dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, roh kita itu tidak bisa kerasukan setan. Yang bisa diserang itu apa? Jiwa. Ini medan pertempuran kita setiap hari. Di situ banyak lubang-lubang di mana iblis tahu kalau dia bisa buat lubang di situ, dia bisa masuk di situ, dia bisa menyerang kita di situ. Dan dia bisa kuasai bukan roh kita, tapi jiwa kita. Jiwa ini yang menentukan saudara hidup kita. Karena jiwa ini yang buat kita bisa berjalan. Jiwa ini yang menentukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Ya, makanya firman Tuhan katakan, dia gembala yang baik. Dia selalu menuntun kita. Dia mau proteksi kita. Bahkan dalam Mazmur 91, coba kita lihat. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan... Jadi yang buat jadi pagar tembok dalam hidup kita apa? Kesetiaan Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita loh. Jadi bukan kesetiaan kita yang buat Tuhan buat pagar tembok. Kesetiaan Tuhan itulah pagar tembok dalam hidup kita. Jadi Tuhan ingin kita sadar akan kesetiaannya. Semakin kau sadar akan kesetiaannya, semakin kau sadar akan kebaikannya, semakin kau sadar akan cintanya, di situ ada pagar tembok, ada perisai yang melindungi engkau. Makanya iblis tidak bisa menyerang anak-anak Tuhan yang hidup dalam sukacita. Firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu perlindungan kita. Kalau hati saudara selalu dikuasai sukacita, iblis itu tidak punya akses untuk menyerang hidup saudara. Amin saudara. Bangsa apa lagi? Girgasit. Ya, ini bangsa yang berikutnya. Ini artinya apa? Dwelling on a clay soil. Tinggal di clay itu tanah liat saudara. Ya. Nah, ini artinya apa?
Bangsa ini suka tinggal di tanah liat. Tahu tanah liat itu apa, saudara? Tubuh kita terbuat dari apa? Tanah liat. Ya, tubuh kita ini dari tanah liat. Makanya dari debu kembali pada debu. Tanah liat ini akan kembali pada tanah. Ini artinya mengingatkan kita akan siapa diri kita di masa lalu. Masa lalu kita tuh di dalam Adam. Ya, iblis tuh selalu suka ingatkan kita akan masa lalu kita. Saudara tahu, ini juga bicara tentang daging. Jadi waktu kita lahir baru, roh kita ini baru. Roh kita itu brand new, baru. Roh kita itu identitas kita hari ini dalam Kristus. Ya, tapi kita masih punya namanya sifat-sifat dosa manusia lama, yaitu daging, saudara. Setiap kita masih punya daging. Tapi daging itu bukan kita. Daging itu sifat-sifat manusia lama kita. Saudara bukan daging, karena daging itu akarnya di Adam. Saudara hari ini ciptaan baru, akarnya di Kristus. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudara. Kita hari ini orang percaya, kita punya identitas yang baru, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Kita bukan manusia lama. Tapi saudara tahu, kita sebagai manusia masih bisa gagal. Ya, karena masih ada daging itu, saudara. Saudara tahu daging itu apa? Sifat-sifat dosa. Itu yang men-trigger kita. Sifat-sifat dosa, waktu kita emosi, daging itu di-trigger. Dan iblis suka men-trigger itu. Saudara tahu, manusia baru kita suka fokus pada Kristus. Daging itu buat kita fokus pada diri kita. Waktu kita fokus pada diri kita, maka perbuatan-perbuatan daging itu akan muncul. Karena akarnya adalah kekuatan diri. Daging itu suka kita fokus pada diri kita. Waktu kita fokus pada diri kita, maka perbuatan-perbuatan daging itu akan muncul. So, nanti bisa baca di Galatia pasal 6. Nah, kenapa banyak anak Tuhan tidak ngalamin kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Karena hidupnya digerakkan oleh daging, bukan dituntun oleh roh. Tuhan bilang apa? Hiduplah oleh roh. Bagaimana kita bisa hidup oleh roh? Bagaimana kita bisa berjalan dalam roh? Waktu fokus kita pada Kristus. Waktu fokus kita pada Dia. Roh Kudus itu bisa bergerak dalam hidup saudara. Waktu fokus kita pada Kristus, Roh Kudus itu bisa tuntun kita berjalan di dalam Dia. Hidup dalam roh itu bukan ngeroh. Bukan saudara tiap hari ngeroh bukan, saudara. Beda ngeroh dengan hidup dalam roh. Hidup dalam roh, saudara fokus dengan Kristus, saudara dengar selalu tentang karyanya. Fokus saudara bukan pada hidup saudara, kegagalan saudara, situasi saudara. Fokus pada Dia. Roh Kudus itu yang menuntun saudara hidup dalam roh. Waktu saudara hidup fokus pada diri saudara, situasi saudara, keadaan saudara digerakkan oleh daging. Dan itu yang buat saudara jadi lemah. Itu buat saudara tidak bisa nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Ini Amor, ya, bangsa Amori. Itu artinya to say, speak atau utter. Ini artinya apa? Ini bangsa yang selalu berkata-kata. Tapi kata-katanya bukan kata-kata yang baik. Dia selalu berkata-kata yang negatif. Kata-kata yang menjatuhkan. Kata-kata yang buat sudah jadi down. Bukankah tiap hari hidup kita ini selalu dengar kata-kata? Betul ya, saudara? Paling banyak kita dengar kata-kata dari siapa? Dari diri kita sendiri, betul ya? Setiap hari kan saudara berbicara sama diri saudara, betul? Apa yang saudara bicara terhadap diri saudara? Pasti dipengaruhi dari apa yang saudara dengar, betul? Saudara baca di media sosial, saudara baca di keadaan saudara, itu yang saudara katakan tentang diri saudara. Atau saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup saudara. Atau saudara percaya tentang apa yang Kristus katakan tentang hidup saudara. Engkau berharga di hadapanku, engkau ciptaan yang baru. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Apapun keadaanmu, aku tidak pernah biarkan engkau berjalan sendirian. Hidup kita tiap hari selalu dipenuhi dengan kata-kata. Betul? Ini bangsa yang terakhir, bangsa Yebus. Katakan Yebus. Ada dua arti yang saya garis bawah di sini. Trodden. Trodden itu diinjak. Dan threshing place itu artinya tempat pengirikan. Tempat yang tidak enak. Tempat orang dihancurkan. Mengirikan itu lambang dari sesuatu yang dihancurkan. Nah, ini bicara tentang apa? Iblis itu suka ketika kita merasa harga diri saudara mungkin diinjak-injak. Engkau mungkin dipermalukan. Sebenarnya kita sering ngalamin seperti engkau dipermalukan dalam hidup ini. Kadang-kadang diinjak-injak itu bukan secara fisik, betul? Kadang-kadang bukan diinjak secara fisik yang menyakitkan.
Kadang-kadang diinjak secara, engkau merasa engkau tidak dihargai mungkin. Kadang-kadang oleh kata-kata, ya kan? Engkau rasa dipermalukan. Pernah engkau merasa dipermalukan dalam hidup ini? Saudara merasa hidup saudara tidak berharga. Saudara merasa hidup saudara itu sepertinya saudara keluar saja malu menjalani hidup ini. Ada di tempat ini seperti ini. Saudara tahu, itu tipu daya iblis. Itu tipu daya iblis, saudara. Banyak orang bunuh diri gara-gara dia merasa sepertinya hidupnya tidak berharga. Banyak orang bilang, aduh kenapa kita lahir ya. Kalau saudara lahir itu karena Tuhan ingin saudara lahir. Kalau Tuhan ingin saudara lahir itu artinya Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Hidup saudara tidak ada yang sia-sia. Amin saudara. Tapi iblis selalu tipu, wah kayaknya engkau tidak berharga, engkau salah lahir. Engkau harusnya lahir dari keluarga itu tuh, kenapa kau lahir dari keluarga ini? Engkau kayaknya tidak ada masa depan di sini. Akhirnya engkau merasa rendah diri. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia dipermalukan. Saudara tahu ada satu kali pada waktu dia disiksa, dia dipakaikan mahkota duri. 600 tentara Romawi di satu ruangan itu meludahi muka Yesus. Dia ditelanjangi saudara di depan musuh-musuhnya. Dia bukan tidak bisa melawan, tapi dia merelakan dirinya. Dia diludahin. Ada yang bilang bahwa mana lebih sakit, dipukul atau diludahin. Kadang-kadang dipukul sakit di tubuh, kalau diludahin sakitnya lebih saudara. Dan Yesus bukan cuma dipukul, dia diludahin, dia ditelanjangin. 600 pasukan Romawi, mereka giliran saudara, pukul diludahin, pukul diludahin. Tubuh Yesus yang sudah hancur itu dipenuhi dengan ludah. Saudara tahu firman Tuhan berkata dalam Yesaya, sebagai ganti ludah, sebagai ganti malu, aku ganti 2 kali lipat buat hidupmu. Kalau engkau dalam hidupmu, engkau pernah malu menjalani hidupmu. Engkau pernah malu, engkau merasa engkau tidak berharga. Tuhan bilang apa? Aku sudah tanggung itu, aku sudah bayar itu. Hari ini engkau tidak perlu lagi malu menjalani hidupmu. Aku ganti kehormatan untuk hidupmu 2 kali lipat. Amin saudara. Yesaya berkata itu saudara, sebagai ganti malu, aku ganti 2 kali lipat. Hari ini apapun keadaan saudara, engkau tidak perlu malu menjalani hidup ini. Engkau tidak perlu merasa rendah diri. Engkau tidak perlu merasa tidak berharga. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah dipermalukan. Supaya hari ini saudara dan saya bisa berjalan dengan tegap berkata, aku anak Bapa. Aku anak yang dicintai. Aku anak yang dikasihi. Aku anak yang diberkati oleh Bapa. Amin saudara. Next yang terakhir. Sesungguhnya tabut Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi, saudara, bisa tidak Tuhan itu sebelum besok Tuhan itu sudah kasih kering air sungai Yordan? Bisa tidak? Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kenapa Tuhan tidak lakukan keringkan dulu 1 hari sebelumnya? Kan supaya mereka tidak cemas kan, betul? Kalau airnya belum kering, masih jalan besar, kira-kira yang barisan terdepan ngeri-ngeri sedap tidak saudara? Tuhan bilang apa? Jalan begitu kakinya menyentuh air, baru airnya apa? Stop. Airnya itu terbelah saudara, dia kembali menjadi bendungan. Kenapa Tuhan itu seringkali menutupi dulu? Kita tidak lihat, tapi kita suruh melangkah dulu baru itu terbuka. Supaya apa saudara? Supaya kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh saudara. Kalau kita semua udah bisa prediksi, oh semua udah tersedia, kadang-kadang kita bisa lupa sama Tuhan. Tapi kalau semuanya itu tepat pada waktunya, di situ kita bisa bilang, ini Tuhan baik. Amin saudara. Tuhan ajar satu prinsip seperti itu saudara. Tuhan tidak mau, oh besok aku buka dari sekarang ya, aku kasih sungainya kering. Tidak, Tuhan bilang apa? Itu air masih meluap, kau jalan di situ. Tapi engkau lihat, waktu engkau jalan, kau injak, itu air akan berhenti saudara. Jadi ada sebuah sensasinya berjalan bersama Tuhan. Amin saudara.